Haleluya, selamat sore para penonton dimanapun berada pada sore hari ini. Pada sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Bapak Pendeta J.E. Awandatu. Sebelumnya kami mau berdoa, mari kita berdoa. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kami yang paling dalam Tuhan. Sehingga kami boleh terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berjalan tanpa beban, semua sudah diselesaikan oleh darahnya. Ku ditebus dari dosa, tak ada lagi penghukuman, bukan oleh kebenaranku aku dapat berdiri tegak, tapi hanya oleh anugerahnya yang besar. Aku berjalan tanpa beban, aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban, aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi, aku dilindungi, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku tidak dapat mengerti mengapa Dia baik padaku. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan, aku berjalan tanpa beban. Puji Tuhan, selamat sore, selamat bertemu lagi dalam kasih dan sayangnya Tuhan Yesus Kristus.
Sore hari ini saya ingin mengajak saudara melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Saya bacakan untuk saudara Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sore hari ini Yesus mengundang saudara-saudara semua umat manusia, khususnya yang berbeban berat dan letih lesu, untuk datang kepadanya. Bukan datang kepada manusia, bukan datang kepada satu kepercayaan, tapi datang kepada pribadi Yesus. Datang kepadanya. Kenapa dia mengundang ini? Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Sebab mayoritas manusia merasa dirinya kuat, dan ketika dia kuat, dia tidak perlu apa-apa. Tetapi sama seperti kita dengan kendaraan kita. Kita tidak bisa terus jalan. Satu kali tangki bensinnya harus diisi ulang. Demikian juga dengan manusia. Ketika dia lapar di perjalanan, dia mencari restoran. Itu sebab datang kata ini, aku akan memberikan kelegaan. Bahasa Inggrisnya, and I will give you rest. Dari kata rest, anapauo, datanglah kata anapause, atau pause, atau pause, yaitu berhenti sebentar. Dari kata rest, datanglah kata restoran. Di mana kita lelah di perjalanan, berhenti sebentar di restoran, minum yang menyegarkan, makan makanan yang akan membuat kita kembali, minum kopi dan sebagainya, untuk melanjutkan perjalanan lagi. Demikian juga dengan kita. Hidup kita ini penuh dengan tantangan. Ayub pasal 7 ayat 1 berkata, hidup manusia di bumi ini seperti orang perang adanya. Seperti orang buruh yang bekerja, tiada henti dari pagi sampai sore. Kalau orang berperang selalu waspada, tidak ada rileksnya. Nah, kepada orang-orang yang demikianlah Yesus mengundang sore hari ini. Marilah kepadaku. Kalau saya yang berbicara, marilah kepadanya. Kepada Tuhan Yesus. Ya. Hei kamu yang lelah dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberikan kelegaan. I will give you rest. Nah, sama seperti tubuh kita memerlukan restoran, sama dengan di kereta api,
selalu ada satu gerbong khusus yang disebut restorasi. Di gerbong itu hanya ada tukang masak, apapun saudara bisa memesan, dari nasi goreng, kopi, teh, dan sebagainya. Dan gerbong itu disebut gerbong restorasi. Bukan tempat penumpang duduk, tapi tempat penumpang melepaskan lelah, minum makanan dan minuman untuk menguatkan badannya lagi selama di perjalanan. Nah, biasanya setelah kita ke restoran, kita agak tenang. Ya, ketika perut kita kenyang, lidah kita puas dengan minuman, badan kita tidak haus lagi, kita tenang. Dan kalau sudah tenang, biasanya kita tertidur. Demikianlah dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang di luar Kristus membuat kita lelah, membuat kita capek, membuat kita bingung, membuat kita berbeban berat. Ketika kata-kata berbeban berat itu adalah kelelahan jasmani. Tetapi ketika dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, itu adalah kelelahan rohani. Ya. Orang yang semangatnya patah, kata Amsal Sulaiman, dengan apa dia bisa dibangunkan kembali. Segala hal menjadi salah. Karena apa? Karena semangatnya sudah patah. Ya. Baru-baru ini Mike Tyson memberi nasihat kepada temannya yang dalam tinju mula-mula dia dikalahkan TKO karena sudah tidak kuat lagi. Lalu Mike Tyson memberi nasihat, kamu harus kuat, semangatmu harus dibangunkan. Bagaimana kita bisa membangunkan semangat kalau kita tidak mengambil waktu untuk rest, untuk menanti, ya, untuk disegarkan. Nah, di dalam ayat ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Setelah kita datang kepada Yesus, Yesus memberikan kita satu tugas, satu pikulan yang lain, yaitu kuk yang biasa dipakai oleh lembu di sawah untuk, atau kerbau untuk membajak sawah. Tetapi dia kasih jaminan bahwa kuk yang dia pasang tidak akan membuat saudara berbeban berat dan letih lesu. Sebab dia berkata, belajarlah kepadaku. Berarti Yesus menempatkan diri sebagai seekor sapi yang sudah berpengalaman. Dan saudara dan saya dipasangkan dengan dia sebagai sapi yang baru saja mengenal apa itu kuk. Dan saudara-saudara, kalau sapi yang baru, dia tidak bisa berjalan dalam jalan yang lurus di bajak sawah. Dia selalu mau melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Tapi syukurlah, Yesus menjadi teman kita. Dia sudah lebih dulu berpengalaman. Tidak ada kesusahan, kesulitan kita yang dia tidak pernah alami. Jadi kalau kita mau melenceng, ini dengan hormat saya contohkan sapi yang senior ini, dia menarik kembali di jalan yang benar. Sehingga dia bisa berkata, pikulah kuk, ya, yang kupasang, dan belajarlah padaku. Belajar menarik, seperti Yesus menarik. Belajar lurus, seperti Yesus berjalan lurus. Ya, belajar membawa beban pekerjaan Tuhan sama seperti Yesus, ya.
Lalu dikatakan, belajarlah kepadaku, ada sebabnya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam Matius 5 ayat 5, di sana dikatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang lembut hati, karena ia akan mewarisi bumi. Jadi orang yang lembut hati ada hubungan dengan warisan. Warisan di dalam dunia, warisan di dalam bumi ini akan diberikan kepada orang yang lembut hatinya. Tadi Franklin Graham, putranya dari Billy Graham, diwawancara di Fox News oleh Judd Jenin. Dia berkata, apa yang terjadi dengan hal-hal seperti ini? Dia katakan dengan tegas bahwa manusia sudah membelakangi Tuhan. Manusia membelakangi Tuhan dan menyembah teknologi, menyembah kebendaan, menyembah pencapaian. Jadi dia datang ke tempat yang paling banyak korban, yaitu di Italia, 16.000 yang meninggal. Dia bawa peralatannya. Dia sekarang menjadi ketua dari Dompet Samaria. Ya, dia bangun di sana, saudara, tenda-tenda besar, makanan-makanan, ya, dan alat-alat kesehatan, obat-obat untuk membantu para relawan di sana. Dan dia juga membantu di Amerika Barat, di Los Angeles dan San Francisco. Dia membantu yang di Amerika. Dan kemarin Presiden Donald Trump berkata, Amerika harus bersiap untuk hal yang lebih besar lagi. Kemungkinan pekan depan ini akan lebih besar lagi korban yang lebih banyak. Mendengar itu kita bisa capek hati, lelah, lesu. Tapi Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di sekolah tinggi manapun tidak ada pelajaran rendah hati. Di sekolah Alkitab manapun di dunia tidak ada pelajaran rendah hati. Rendah hati kita hanya belajar dari Yesus saja. Sebab di dalam Filipi pasal 2, dia yang sama seperti Allah. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan diri, kenosis, menghampakan diri, menjadi manusia. Dan dia belajar taat, bahkan taat sebagai hamba sampai disalib. Dan oleh karena dia taat sebagai hamba sampai disalib, Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Supaya segala lutut dan semua lidah akan mengaku, lutut akan bertelut dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dia yang bisa mengajarkan kita rendah hati. Pawang anjing, saudara-saudara, bisa mengajar anjing yang begitu liar menjadi jinak, menjadi mengerti apa maksud dari pelatihnya. Ya, apa maksud yang diinginkan oleh pelatihnya. Maka pawang kita rohani yaitu Yesus, dia berkata, belajarlah kepadaku. Mungkin kita sebagai sapi yang baru agak liar, agak ingin pakai jalan sendiri. Tapi dia tahu meluruskan yang bengkok. Ya. Mengangkat lubang-lubang
meratakan jalan sehingga kita berjalan bersama dengan Dia dalam ladang Tuhan dengan tidak kurang satu apa, karena kita belajar dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Musa di dalam Bilangan 12 ayat 3 disebutkan orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Tetapi ketika Tuhan suruh dia berkata kepada batu karang supaya keluar air, karena dengan amarahnya dia pukul batu karang itu dengan tongkat. Sehingga Tuhan bilang, kamu hanya bisa melihat tanah perjanjian, tapi kamu tidak boleh menikmati tanah perjanjian yang berkelimpahan air susu dan air madu itu. Nah, saudara-saudara, jangan sampai kita hanya bisa melihat berkat, melihat perjanjian dari Tuhan, tapi kita tidak mengalaminya, kita tidak menikmatinya, karena kita gagal di dalam hal lemah lembut dan rendah hati. Sebagai ayat yang terakhir, di dalam ayatnya yang ke-30, dia berkata begini, ayat 29 belum selesai. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tadi rest untuk tubuh, sekarang rest untuk jiwa. Di dalam jiwa kita ada emosi, ada keinginan, ada perasaan kecewa, ada perasaan sukacita, akan ada perasaan duka cita, macam-macam. Tetapi janji dari Tuhan Yesus, jiwamu akan mendapat ketenangan. Tenang. Saudara-saudara, peribahasa berkata, air yang tenang menghanyutkan. Coba saudara lihat selokan kecil, suaranya ribut karena cetek. Tetapi lihatlah saudara, sungai-sungai yang besar, dia tenang. Laut juga tenang, tapi di bawahnya ada arus yang kuat. Sehingga datanglah peribahasa, air tenang menghanyutkan. Lalu ayat ke-30 dia berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Bahasa Inggris, for my yoke is easy. Easy itu gampang, mudah. Karena dia menemani kita. Dan bebanku pun ringan. Beban dari Tuhan tidak seperti beban yang dipikul manusia, yang ditaruh oleh iblis. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Itu sama dengan pedati yang ditumpuk dengan beban yang melebihi, sehingga binatang yang menariknya tidak bisa menarik lagi. Terlalu berat bebannya. Sama seperti itu, Yesus berkata, aku akan memberi ketenangan, rest kepadamu. Main sepak bola juga, biar bagaimanapun ada istirahatnya. Ketika istirahat, mulailah bukan pemain yang berbicara, tapi pelatih. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu terlalu maju, kamu terlalu belakang. Pemain tengah agak sedikit ke depan. Nasihat dari pelatih. Nah, kadang-kadang babak pertama kesebelasan kalah. Tapi babak kedua kesebelasan berbalik bisa menang. Karena apa? Karena pelatih. Dia melihat apa yang kelebihan dan kekurangan di dalam diri pemainnya. Demikian juga dengan Yesus. Yesus tahu kekurangan Petrus. Yesus tahu dia akan ditapi oleh iblis. Yesus tahu. Ya. Makanya Yesus memanggil mereka itu sahabat. Mereka semua disebut sahabat. Hanya satu yang tidak disebut sahabat,
yaitu Yudas Iskariot. Dia disebut anak kebinasaan karena tidak mau berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan ikut Yesus 3,5 tahun, tapi firman Allah tidak pernah nempel, tidak pernah merubah hatinya Yudas. Walaupun namanya artinya terpuji, tetapi hatinya tidak terpuji. Nah, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara pada sore hari ini dengan firman-Nya. Saudara ada kesulitan, kesusahan, datanglah kepada Yesus. Berdoalah kepadanya. Ceritakan kesulitan saudara. Bicaralah kepadanya. Pasti Dia akan memberikan ketenangan kepada saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara pada sore hari ini. Bapa sorga yang kami sapa di dalam nama Yesus, kami mendengar di hati kami undangan daripada-Mu. Marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, karena Engkau akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Beban kami banyak, persoalan kami banyak, tapi kami tahu hanya Engkau yang sanggup membuat keringanan di hati kami. Kalau Engkau ada bersama dengan kami, kalau Engkau bersama di hati kami, segala beban akan menjadi ringan. Segala keberatan menjadi mudah, karena Engkau berjanji dalam firman-Mu, kukmu adalah ringan adanya, dan beban-Mu adalah mudah. Terima kasih Bapa untuk perjanjian-Mu. Berkatilah semua yang mendengar siaran ini. Berkatilah rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, yang bekerja di kantor, yang bekerja di ladang, yang bekerja sesuai dengan bakat mereka, olahragawan, pelukis, pekerja-pekerja di sawah, bapak petani, tukang-tukang batu, yang membelah batu gunung. Tuhan, berikan kekuatan, berikan penghiburan kepada mereka. Berikan kelepasan kepada mereka, berikan keteduhan. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah berita yang dari sorga ini seperti air yang sejuk bagi jiwa yang haus dahaga. Segarkanlah kami Tuhan sore hari ini, segarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang setiawan. Haleluya. Amin. Selamat sore, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.